Selamat hari Minggu, saudaraku. Bagaimana kabar? Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat dan tetap dalam sukacita. Dan hari ini Tuhan akan menyapa kita dengan firman-Nya. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas hari Minggu yang baru dan juga tahun gerejawi yang baru ini. Dan hari ini Tuhan akan menyapa kami, karena itu kami mohon, bentuklah hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu bisa bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan menyapa kita di Minggu Advent yang pertama tanggal 28 November 2021 hari ini adalah dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika, 1 Tesalonika 3 ayat 9 hingga ayat 13 saya bacakan untuk kita. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, sahabat-sahabat Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita sudah ditibakan lagi ke Minggu Advent pertama di tahun 2021 ini. Inilah kedua kalinya kita merayakan Advent di masa pandemi COVID-19. Dan semua kita mengakui banyak hal sulit dan menegangkan kita alami di masa ini. Tidak sedikit orang yang mungkin seperti merangkak, tertatih-tatih menjalani hari demi hari. Mungkin karena terserang infeksi virus, kehilangan orang yang kita kasihi, atau kehilangan pekerjaan dan pendapatan, atau karena bosan, karena pergerakan yang sangat dibatasi, atau karena menghadapi anak-anak yang semakin bosan karena terus belajar di rumah, dan lain-lain, dan lain-lain. Dan mungkin ada orang yang putus asa. Dan pasti kita semua sangat-sangat berharap, menunggu dengan sangat tidak sabar agar pandemi ini segera berakhir, sehingga ekonomi kita pulih, sehingga kita bisa hidup normal, bisa bekerja, belajar, bersosialisasi seperti dahulu. Saudaraku, pengharapan itulah yang akan terus kita kobarkan. Dan itulah manfaat minggu-minggu Advent. Advent memberi kita semangat baru, karena Advent mengobarkan pengharapan akan sesuatu yang akan datang, yang akan membawa sukacita yang tak terhingga bagi kita. Kita tahu bahwa di Minggu Advent ini kita mempersiapkan diri untuk menyambut dua kedatangan, yaitu kedatangan Allah sebagai manusia, yaitu Yesus yang lahir di dunia. Tetapi yang terutama dan lebih jauh adalah menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di akhir zaman. Kedua hal ini memberi kita sukacita yang tak terhingga. Dan Advent memberi kita pengharapan bahwa walau sekarang kita menghadapi situasi yang sulit dan menyakitkan, namun kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat yang akan membuang semuanya kesulitan itu, yang akan memulihkan semua keadaan, bahkan akan menggantikannya dengan sukacita. Saya berharap di minggu-minggu Advent ini, saudara-saudaraku yang sempat tertunduk lesu, yang letih, yang hampir kehabisan tenaga dan semangat, yang hampir kehilangan arah hidup atau hampir kehilangan pengharapan akibat pandemi COVID ini, hari ini saudaraku, Advent ini menyerukan Tuhan kita akan segera datang untuk memulihkan, untuk membalikkan keadaan sulit dan yang menyakitkan ini, akan dibalikannya menjadi masa depan yang ceria dan menjanjikan. Karena itu saudaraku, mari bangkitlah. Tegakkan kepalamu, kobarkan semangatmu, terutama kobarkan pengharapanmu. Karena Tuhan akan segera memulihkan. Saudaraku,
Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini dimulai dengan sebuah ucapan syukur yang luar biasa di ayat 9. Lebih jelas kita baca di bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan begini. Betapa besarnya perasaan terima kasih kami kepada Allah atas semua kegembiraan yang kami alami di hadapannya karena kalian. Sekarang mengapa Paulus begitu bergembira dan berterima kasih kepada Tuhan? Kita tahu saudaraku, bahwa jemaat Tesalonika ini lahir dari hasil penginjilan Paulus, seperti bisa kita baca di Kisah Rasul 17. Tetapi sayang dia terpaksa segera meninggalkan jemaat muda itu karena keributan yang dipicu oleh iri hati orang-orang Yahudi. Kisah 17 ayat 5. Tetapi hati Paulus tetap gelisah, sehingga dia mengutus Timotius untuk mengecek keadaan jemaat tersebut. Ayat 1 dan 2. Dalam masa penantian itu, Paulus sangat cemas. Kita baca di ayat 3 sampai 5. Dia sangat cemas, jangan-jangan jemaat muda Tesalonika tersebut menjadi lemah, menjadi putus asa, dan berbalik dari jalan Tuhan. Tetapi ternyata saudaraku tidak demikian. Timotius datang membawa kabar yang menggembirakan tentang iman dan kasih mereka. Juga tentang keinginan mereka untuk bertemu lagi dengan Paulus. Kita baca di ayat 6 sampai 7. Walaupun mereka ditindas, tetapi jemaat Tesalonika justru semakin teguh di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita adalah seorang pemimpin baik di keluarga, di jemaat, atau di masyarakat, apa yang paling menggembirakan bagi kita di saat pandemi ini? Salah satunya adalah seperti kegembiraan Paulus di Nats ini, yaitu bila kita mendengar dan melihat bahwa anggota keluarga, anggota jemaat, anggota masyarakat kita tetap kuat. Walau ada yang terinfeksi, yang isolasi mandiri atau harus dirawat di rumah sakit. Walau ada yang kehilangan orang yang dikasihi atau kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan yang turun drastis. Atau walaupun bisnisnya morat-marit atau anak-anak terus belajar di rumah. Atau semua kita harus banyak beraktivitas dari rumah. Tetapi bila mereka tetap bertahan, bahkan tetap kuat, bahkan tetap bersemangat, bahkan bertumbuh di sebuah keadaan yang diakibatkan oleh virus COVID-19 itu, itulah yang menggembirakan kita. Karena itu saudaraku, seperti jemaat Tesalonika ini, marilah kita juga tetap bertahan, tetap kuat, tetap semangat, bahkan terus berusaha untuk bertumbuh melalui pandemi ini. Sehingga bukan hanya pimpinan kita yang bersuka cita atas kita, tetapi terutama Tuhan kita bersuka cita melihat kita. Karena itu biarlah semangat Advent ini mengobarkan pengharapan kita. Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap optimis, berpikir positif, tetap mengucap syukur, dan mampu bersuka cita. Karena kita berharap bahwa Tuhan pasti akan memulihkan segala keadaan. Pasti sudah menyediakan masa depan gemilang bagi kita. Sehingga Tuhan juga akan berkata kepada kita, betapa besarnya kegembiraanku melihat imanmu. Saudaraku, sahabat Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus, yang berikut, ternyata di samping berita menggembirakan tadi, ada juga berita yang kurang mengenakan dari jemaat Tesalonika. Mengapa? Ternyata di antara jemaat ada yang gagal paham tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali atau parusia. Karena Paulus mengatakan bahwa Yesus akan datang kedua kali, maka banyak orang yang menjadi sedih dan ragu karena mereka berpikir, bagaimana nanti nasib orang-orang yang sudah meninggal sebelum parusia itu? Apakah mereka turut diangkat Yesus ke surganya? Tetapi yang paling menyedihkan, banyak dari mereka yang menjadi liar karena mereka berpikir, karena parusia akan datang, mumpung belum datang, mari nikmatilah hidup ini. Lalu mereka tidak mau bekerja, mereka hidup sembarangan sesuka hati dan menyusahkan orang lain. Karena itulah Paulus menuliskan surat ini untuk memberi pengajaran yang benar. Itulah juga pengajaran dan nasihat bagi kita hari ini tentang kedatangan Yesus kedua kali. Saudaraku, bila kita mendengar pembicaraan tentang kedatangan Yesus kedua kali atau parusia, kira-kira apakah yang muncul di hati dan pikiran kita? Apakah yang kita rasakan?
Ada orang yang menganggapnya sebagai utopi, sebagai angan-angan saja. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai opium, sebagai narkotika, sebagai obat bius, yang menganggap bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu tidak nyata, tidak akan pernah terjadi. Tetapi ajaran itu hanyalah cara para rohaniawan untuk membius umatnya agar bisa melupakan semua penderitaan di dunia ini. Saudaraku, pikiran seperti ini memang sangat jarang terucap dan terungkap, tetapi sangat sering mendekam di hati. Dan bukti dari sikap ini adalah ketidakpedulian, ketiadaan sikap, ketiadaan kemauan untuk mengubah diri menyambut parusia itu. Semoga tidak ada satu orang pun dari kita yang bersikap seperti itu. Dan yang paling sering muncul adalah orang menghitung-hitung kapan parusia akan datang. Padahal satu pegangan yang pasti bagi kita adalah perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa hari Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, terjadi pada waktu yang tidak terduga. Seperti kedatangan pencuri, tidak ada yang mengetahui kapan waktunya selain dari Bapa. Kita baca di Lukas 12 ayat 39 hingga ayat 40. Karena itulah Paulus menasihatkan agar jangan menghabiskan waktu untuk itu. Tetapi Paulus berdoa di ayat 13. Kiranya dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Kita disuruh bukan menghitung atau meramal harinya. Tetapi hari ini kita diwajibkan untuk memperbaiki diri. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kita layak dibawanya memasuki surganya, yaitu dengan hidup kudus, dengan hidup tak bercacat di hadapan Allah. Bila kita memiliki kerinduan dan pengharapan akan parusia itu sudah sangat baik. Tetapi Tuhan lebih menginginkan lebih lagi, yaitu agar kita hari ini menggunakannya sebagai momentum yang berharga untuk membangun hidup tak bercacat dan hidup kudus sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Untuk apa itu kita lakukan? Yaitu karena bila Yesus datang, maka kita semua akan dihadapkan ke pengadilan surgawi. Di depan hukum manapun, kita tahu bahwa setiap orang bersalah akan dihukum, bukan? Yang dibebaskan hanyalah orang yang benar. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan dibebaskan? Apakah kita akan diselamatkan di hari penghakiman kelak itu? Saudaraku, dari diri kita sendiri pasti kita tidak bisa. Karena kita ini penuh dengan dosa. Lalu apakah kita semua akan masuk neraka? Oh, bukan, tidak. Ada kemungkinan lain. Kemungkinan lain yaitu bila kita dibenarkan, dibuat menjadi benar. Lalu siapa yang bisa membenarkan atau membuat kita orang berdosa ini menjadi benar? Hanya satu, yaitu hanya oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Hakim itu. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa dibenarkannya? Yaitu bila ketika kita masih hidup di dunia ini, kita sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mengandalkan Dia dengan melakukan semua perintah-perintahnya. Iman itulah yang membenarkan kita. Iman itulah yang membuat kita menjadi selamat. Iman itulah membuat kita tidak lagi dihukum. Iman itulah menjadi tiket kita untuk memasuki surga, tiket yang diberikan Tuhan Yesus secara gratis bagi kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, hidup seperti itulah yang berkenan. Hidup yang beriman itulah yang membuat kita layak, yang memenuhi syarat, memenuhi standar agar kita turut dibawa Yesus ke surganya, yaitu hidup yang mengimani Tuhan Yesus dan menampakkan iman itu dalam hidup kita dengan hidup tak bercacat dan kudus, yaitu hidup dengan mengasihi Allah, dengan hidup seturut dengan kehendak Allah, dan mengasihi sesama kita manusia. Hidup yang terus-menerus bersama-sama dengan Allah, sehingga kita mampu mengalahkan godaan dan tarikan dosa dan hasrat duniawi.
Hidup seperti itu hingga akhir hayat akan membuat kita tidak malu di depan tahta penghakiman itu, sehingga Yesus akan mempersilahkan kita turut bersamanya memasuki sorga kekalnya. Tetapi bila tidak, saudaraku, kita akan dibuang ke neraka kekal. Karena itu, saudaraku, mari kita hari ini memeriksa diri kita masing-masing. Bila Tuhan Yesus datang kedua kali saat ini, bagaimanakah nasibmu? Apakah kita selamat atau harus dihukum kekal? Saudaraku, agar kita selamat, kita sudah tahu cara, kita sudah tahu jalannya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, tetap setia mengikutinya dengan iman yang dewasa, iman yang menyelamatkan, yaitu iman yang nampak dalam hidup yang kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Hari ini, saudaraku, lakukanlah itu agar kamu selamat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau masih memperbolehkan kami memasuki tahun baru gerejawi minggu Advent pertama ini. Terima kasih atas firman-Mu. Meteraikanlah itu dalam hati kami, sehingga minggu Advent ini kami gunakan sebaik-baiknya untuk mengobarkan pengharapan dan kerinduan kami akan kedatangan-Mu kedua kali. Dan untuk menguatkan kami mempersiapkan diri dengan iman percaya yang menyelamatkan, yaitu dengan hidup kudus dan tak bercacat. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, kami layak turut bersamanya memasuki sorga-Mu. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. Curahkanlah berkat-Mu atas kami satu persatu, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, bisnis, studi, dan pelayanan, serta aktivitas kami. Cukupkanlah segala keperluan kami. Kami memohon sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Hiburkanlah mereka yang sedang bersedih. Kuatkanlah hati dan bantulah mereka yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Berikanlah pasangan hidup yang sepadan bagi anak-anak-Mu yang merindukannya. Dan lahirkanlah anak yang manis bagi keluarga yang sudah lama menginginkannya. Tuhan, berilah pekerjaan bagi mereka yang mencari pekerjaan. Dan lancarkanlah, buatlah berhasil semua usaha dan pekerjaan kami. Ya Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu. Berkatilah pemerintah kami, juga bangsa dan negara kami, agar tetap solid, sehati sepikir membangun negeri ini. Jauhkanlah para teroris, para koruptor, kaum radikal, para penjahat dari bangsa ini. Tetapi berikanlah kami pemimpin di semua lini yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Mulialah nama-Mu Allah semesta alam, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, dan kehendak-Mu lah yang jadi atas kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Advent, saudaraku. Tetap ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.